Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita masuk pada poin ke-9, keistimewaan atau keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah satu ini adalah ibadah yang semua orang bisa melakukannya. Apakah anak kecil, remaja, dewasa, tua, laki-laki, perempuan, semua bisa melakukannya. Apakah dia kaya ataukah dia miskin, apakah dia sehat ataupun dia sakit, semua orang bisa melakukannya. Apakah dia sedang bekerja ataupun menganggur, sedang safar ataupun mukim, semua bisa melakukannya. Karena ibadah ini tidak disyaratkan dengan syarat-syarat tertentu. Ibadah ini tidak terikat dengan waktu. Kapan saja, mau siang, mau sore, mau malam, mau pagi, bisa dilakukan. Dan ibadah ini pula tidak terikat dengan tempat. Mau di masjid, mau di rumah, mau di pasar, mau di jalan, mau di tempat pekerjaan, mau di dalam kendaraan, semua bisa melakukannya. Dan ibadah ini tidak harus kemudian mengeluarkan energi ataupun tenaga yang payah. Lain dengan salat, harus ada wudu dan gerakan-gerakannya. Lain pula dengan puasa, harus menahan lapar. Lain pula dengan zakat, harus mengumpulkan harta. Tidak pula seperti haji, harus kemudian melakukan dengan susah payah tenaga dan biaya. Jadi zikir ini amalan ringan sekali, seringan-ringannya amalan. Tapi pun walaupun demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memuja dan memuji orang yang melakukannya. Perhatikan di sini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-sadiqina was-sadiqat was-sabirina was-sabirat wal-khashiina wal-khashi'at wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat was-saimina was-saimat wal-hafidhina furujahum wal-hafidhat wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima.
Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, baik laki-laki atau perempuan, yang mukmin, baik laki-laki atau perempuan, yang tetap dalam keadaan ketaatan, baik laki-laki atau perempuan, yang senantiasa sabar, baik laki-laki atau perempuan, yang senantiasa khusyuk, baik laki-laki atau perempuan, yang senantiasa bersedekah, baik laki-laki atau yang perempuan, yang senantiasa berpuasa, baik laki-laki atau perempuan, dan yang memelihara kehormatannya, baik laki-laki atau perempuan, dan yang banyak menyebut nama Allah, yang banyak berzikir, baik laki-laki atau perempuan, maka Allah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut banyak ibadah. Tetapi dari semua ibadah yang Allah sebut dalam surah Al-Ahzab 35 ini, tidak ada kalimat katsiran kecuali zikir. Tidak ada kalimat katsir artinya banyak kecuali zikir. Karena di sini Allah mengatakan wadzakirinallaha katsiran. Allah tidak menyebut kalimat katsir dalam salat. Sebagaimana ayat ini Allah tidak menyebut katsiran di dalam sedekah, di dalam sabar, di dalam khusyuk dan begitu seterusnya termasuk dalam puasa. Tapi ketika Allah menyebut zikir, Allah katakan wadzakirinallaha katsiran. Dan orang yang banyak berzikir. Kenapa? Kenapa di sini ada kalimat katsiran? Karena zikir itu bukan semata-mata seseorang itu menyebut Allah sekali dua kali, tetapi zikir itu harus menyebut Allah terus-terusan. Karena orang-orang munafik juga sama berzikir sama dengan kita. Mereka juga berzikir, orang-orang munafik. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang munafik itu adalah wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Berarti dalam rangka menyelisih orang-orang munafik, kita harus banyak berzikir, karena orang munafik itu tidak berzikir kecuali sedikit. Dan Allah Subhanahu wa taala akhiri ayatnya dengan menyebutkan keutamaan orang-orang yang berzikir, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah sediakan bagi mereka ampunan dan juga pahala yang sangat besar. Lihat bagaimana zikir ini luar biasa. Dan Nabi SAW mencontohkan zikir ini dalam setiap kondisi beliau, dan mengajarkan kepada umatnya juga demikian. Di mana Nabi SAW mengajarkan zikir selepas salat, kemudian mengajarkan zikir selepas puasa, mengajarkan zikir selepas haji, bahkan sebelum tidur, ketika bermimpi dalam tidur, kemudian setelah bangun tidur, Rasul pun ajarkan zikir. Kemudian sebelum makan, setelah makan, menggunakan pakaian dan melepaskannya, keluar rumah dan sampainya ke rumah, masuk ke WC dan keluar WC, sampai kepada hendak melakukan hubungan suami istri, semua ada zikirnya. Artinya bahwa zikir ini ibadah yang sangat luas, masuk kepada ibadah dan juga muamalah. Tetapi sekali lagi, pahala zikir ini tidak bisa kita remehkan, karena Nabi SAW mengatakan bahwa zikir itu adalah sesuatu yang bisa memberatkan timbangan. Perhatikan sabda Nabi SAW di sini. Kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani 'alar rahmani, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, kata Rasul, namun berat dalam
timbangan, tidak cukup sampai di situ. Dicintai Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana zikir itu bisa memberatkan timbangan di sini. Bahkan lebih daripada itu, bahwa orang-orang yang berzikir lebih dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dunia dan isinya. Perhatikan sabda Rasul di sini. La an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Kata Rasul, ucapan subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puja hanya milik Allah, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wallahu akbar, dan Allahu akbar, Allah maha besar. Kata Nabi SAW, lebih aku cintai dibandingkan dunia dan isinya. Lihat bagaimana besarnya keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya itu saja keutamaannya, juga disebutkan di sini. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marratin kanat lahu adla asyri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalik hatta yumsiya wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa bihi illa ahadun amila aktsara min dzalik. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, miliknya segala kerajaan dan miliknya segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan di atas segala sesuatu maha mampu. Dibaca berapa kali? 100 kali dalam sehari. Lihat pahalanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang banyak. Maka dia mendapatkan pahala sama dengan berusaha untuk memerdekakan 10 budak. Dituliskan baginya 100 kebaikan, dihapus padanya 100 keburukan. Ucapan ini akan menjadi pelindung baginya dari setan sepanjang hari sampai dia memasuki waktu petang, dan tidak ada seorang pun dapat mendapatkan pahala yang lebih afdal dari yang telah didapatkan kecuali seseorang yang mengamalkan lebih banyak daripada itu. Lihat di sini ada 4 keutamaan zikir itu. Pertama, memerdekakan, sama dengan memerdekakan 10 budak. Yang kedua, mendapatkan 100 kebaikan. Yang ketiga, dihapuskan 100 keburukan. Yang keempat, dihindarkan dari syaitan. Hanya mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam sehari. Luar biasa, ya. Kemudian mu'allif rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan, hafizahullahu ta'ala juga menjelaskan bagaimana zikir itu adalah kalimat-kalimat yang dicintai Allah. Jadi akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan, ahabbul kalam ilallah arba'un. Ucapan yang paling Allah cintai itu ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini 4 ucapan yang paling dicintai Allah. Jadi kalau ibu ingin meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak nih mengucapkan 4 kalimat ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar.
Kata Rasul, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak mengapa jika engkau memulai dengan ucapan mana saja, tidak mesti subhanallah, bisa saja dari Allahu Akbar, bisa saja dari la ilaha illallah, bisa saja dari alhamdulillah, terserah, yang penting 4 kalimat ini. Kalau kita baca, maka Allah akan cinta dengan kita, dan konsekuensi kalau Allah cinta dengan kita, maka semua hajat kita akan dipenuhi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Kesucian adalah sebagian daripada iman. Adapun ucapan ibu alhamdulillah bisa memenuhi timbangan. Kalau ibu mengucapkan subhanallah walhamdulillah, maka 2 kalimat itu akan memenuhi antara langit dan bumi. Maka ini lebih istimewa lagi. Timbangan-timbangan kita akan berat. Bahkan kalau kita baca subhanallah dan alhamdulillah itu bisa memenuhi langit dan bumi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ma'amila adamiyun amalan anjalahu min adzabillah min dzikrillah. Tidak ada seorang manusia yang mengamalkan satu amalan yang dapat menyelamatkan dari azab Allah melebihi zikir kepada Allah. Subhanallah. Bagaimana zikir ini sangat istimewa, bisa mencegah dari azab. Kemudian Nabi SAW mengatakan, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mithlul hayy wal mayyit. Permisalan orang-orang yang selalu berzikir kepada Rabbnya dan orang-orang yang tidak pernah berzikir kepada Rabbnya seperti permisalan orang hidup dan mati. Jadi kalau orang jarang zikir, hakikatnya harus dikuburkan orang itu. Udah mati itu, mati hatinya. Karena zikir ini yang bisa menjadikan hati yang gersang menjadi basah, hati yang mati menjadi hidup, hati yang senantiasa stres menjadi tenang. Rasul mengatakan, afdalul dzikri la ilaha illallah. Tapi seutama-utama zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga hadis dari Abdullah ibn Bushr radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat. Inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Qala la tazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Dari Abdullah ibn Bushr bahwasanya ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasul, sungguh syariat-syariat Islam ini telah begitu banyak bagi, maka kabarkan kepadaku sesuatu yang dapat aku amalkan terus menerus. Maka Nabi SAW mengatakan, hendaklah lidahmu selalu basah karena zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya syariat Islam ini kan banyak, tapi kan ada waktu-waktunya. Ibu sholat, habis sholat kan nganggur lama karena nunggu zuhur lama, nanti dari zuhur ke asar lama, dari asar ke maghrib lama kan. Lah di senggang-senggang waktu ibadah ini bisa kita gunakan untuk berzikir, itu maksudnya. Karena zikir ini bisa dilakukan sepanjang saat. Dan itulah ibadah yang luar biasa. Dan Nabi SAW mengatakan dari dalil yang terakhir di sini, ayajizu ahadukum an yaksiba kulla yaumin alfa hasanatin. Fasa'alahu sa'il min julasaihi, kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanatin? Qala yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanatin aw yahuttu anhu alfu khati'atin. Apakah seorang dari kalian tidak mampu untuk meraih 1000 pahala setiap hari? Rasul mengatakan, kenapa kalian tak mampu dalam sehari 1000 pahala dapat? Maka seorang laki-laki dari orang yang duduk bersamanya bertanya, macam mana caranya agar seorang dari kami dapat meraih 1000 pahala itu, wahai Rasul? Maka Rasul menjawab, dia bertasbih 100 kali, niscaya akan dicatat baginya 1000 pahala
atau akan dihapus padanya 1000 dosa. Subhanallah, cukup kita membaca zikir berapa kali? 100 kali. Kalau kita bertasbih 100 kali, berarti kita sudah mendapatkan pahala 1000 pahala. Taib. Ini perkataan mu'alif rahimahullah ta'ala. Baik, kita akan bentangkan soal zikir. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu zikir ini kan ada maratibnya, ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan zikir yang pertama adalah zikrun al-zahir, zikru al-zahir, zikru al-zahir, zikir yang tampak. Seperti ibu mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, dan begitu seterusnya. Jadi ibu sebut-sebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, baik di waktu pagi, siang ataupun petang. Itu namanya zahir, dan ini bisa kita lakukan. Semua orang bisa melakukan zikir zahir. Yang jelas dia memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisannya. Kemudian yang kedua ada namanya zikru al-batin, zikir batin, berzikir dengan hatinya. Tentu ini kondisinya lebih naik dibandingkan yang pertama, tingkatnya lebih tinggi lagi. Apa sih maksudnya zikir batin, zikir hati? Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai ibadatul ihsan. Ibadah ihsan. Apa ibadah ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam yakun fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Jadi seolah-olah ketika saat kita ini beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seolah-olah kita melihat Allah. Dan kalau kita tidak bisa seolah-olah melihat Allah, yakini bahwa Allah melihat kita. Dan ini ibadah yang berat, karena menanamkan ihsan itu bukan perkara mudah, harus ada latihan. Ya. Ibaratnya lah kalau seandainya ada tukang bangunan, kalau diawasi oleh mandornya, tentu dia akan rajin. Boleh jadi mungkin dia tidak akan duduk-duduk, akan kerja terus karena takut dipecat mandornya. Atau mungkin tidak ada mandor, tapi ada CCTV. CCTV itu mandor bisa memantau dari jarak jauh. Tentu orang yang bekerja ini akan rajin. Walillah al-mathalul a'la. Tentu bagi Allah permisalan yang jauh lebih tinggi dibandingkan permisalan mandor dengan tukang bangunan. Kalau seolah-olah kemudian mandor Allah subhanahu wa ta'ala hadir dan kita bisa melihatnya, tentu kita akan sholat khusyuk kan, karena diperhatikan Allah, Allahnya ada di situ. Tapi kalau kita tidak bisa membayangkan seperti itu, yakinlah bahwa ada alat yang jauh lebih canggih dibandingkan CCTV yang semua tahu gerakan sampai ke hati kita. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa kemudian berlaku ihsan kepada Allah, seolah-olah kita melihat, kalaupun tidak yakini Allah melihat kita, maka itu derajat zikir yang lebih tinggi dari yang pertama. Itu namanya darajatul ihsan. Ya. Kemudian yang ketiga ada derajat tinggi yang zikir yang lebih tinggi dibandingkan yang keduanya, namanya zikir hakiki. Zikir hakiki itu adalah dia sampai lupa dengan zikirnya, dan yang ingat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya setiap kita lalai Allah ingatkan, setiap lalai Allah ingatkan. Ibu ini datang waktu sholat langsung terpikir, oh iya sholat, ini waktunya ngaji, ini waktunya beramal soleh, ini waktunya begini, pokoknya Allah yang mengingatkan kita. Dan tentu zikir seperti ini hanya bisa dilakukan oleh para nabi dan rasul. Ya, karena kalau kita kan tidak pernah, ibu lupa ya, tidak sholat tepat waktu, ya sudah nggak apa-apa, nanti kan 1 jam lagi masih ada waktu. Nggak kepikiran bahwa sholat tepat waktu itu afdal. Ya, makanya zikir hakiki ini tentu lebih tinggi lagi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, macam-macam zikir. Tentu dari
sekian zikir itu ada yang paling afdal. Apa saja zikir yang paling afdal itu? Yang pertama, seafdal-afdalnya zikir adalah qiraatul Quran. Tidak ada yang lebih afdal zikir melebihi qiraatul Quran. Dan itu disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, i'lam anna tilawatal Qur'ani hiya afdalul adhkari. Ingatlah bahwa membaca Quran itu seutama-utama zikir, kata Imam Nawawi. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, asy-syai'u idza kana afdal min haitsul jumlah lam yajib ayyakuna afdal min kulli halin. Sesuatu itu apabila lebih utama dari segi jumlah, maka tidak wajib harus lebih afdal dibandingkan kondisi-kondisi tertentu. Tapi intinya bahwa membaca Quran itu adalah seafdal-afdalnya zikir. Maka jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seafdal-afdal zikir adalah al-istighfar. Ibu memperbanyak ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW dijelaskan dalam beberapa riwayat seperti Abi Dawud dan Tirmidzi dari hadis Zaid Al-Qurashi, dia mendengar Nabi SAW bersabda, man qala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufira lahu wa in kana farra minaz zahafi. Barang siapa yang mengucapkan astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih, ini kan lafaz istighfar, maka dosanya akan diampuni walaupun dia lari dari peperangan. Dan hukum lari dari peperangan itu kan dosa besar. Artinya kalau terus kita beristighfar, maka istighfar itu bisa menggempur dosa-dosa besar kita. Bahkan Nabi SAW itu dalam satu hari minimalnya 70 sampai 100 kali kan membaca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan siapa Nabi dengan kita? Dia sudah diampuni dosa yang telah, yang sedang, yang akan datang kan, tapi tidak lepas daripada istighfar. Ya, karena istighfar seafdal-afdalnya zikir. Dan mana istighfar sudah sering saya jelaskan, artinya kita meminta kepada Allah agar ditutupi aib-aib kita di dunia, dan meminta kepada Allah agar dosa-dosa kita tidak menjadikan azab bagi kita di akhirat. Itulah mana istighfar. Ini yang kedua. Yang ketiga, seafdal-afdalnya istighfar adalah kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa afdalul dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah ucapan la ilaha illallah. Karena ucapan la ilaha illallah itu ucapan tauhid. Ucapan tauhid mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga setelah itu zikir yang paling afdal adalah zikir yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya. Dan banyak lagi. Termasuk di dalamnya zikir itu maksudnya memahami halal dan haram, baik dan yang buruk. Seperti ibu-ibu hadir di majelis taklim ini termasuk zikir juga, karena mempelajari halal dan haram, mempelajari yang boleh dan yang tidak boleh, mempelajari yang afdal dan yang tidak afdal, dan begitu seterusnya. Termasuk hadir di majelis taklim, cukup mendengar saja sudah dikatakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun secara global, zikir ini kan bisa dilakukan dengan berbagai hal. Pertama, zikir dengan melihat kekuasaan dan tanda kebesaran Allah, yang disebut dengan tadabbur wa tafakkur. Tadabbur dan tafakkur. Tadabbur
dengan telinga, dengan pendengaran, dan tafakkur dengan penglihatan. Makanya dari anggota badan kita itu yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Qur'an, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika Allah keluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, kalian tidak tahu menahu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal fuada. Kemudian Allah berikan telinga, penglihatan dan hati. 3 alat ini adalah alat untuk tafakkur. Mendengar telinga dengan tadabbur, melihat dengan tafakkur, kemudian hati juga tafakkur, nambah iman. Ya. Jadi tafakkur itu bagian daripada zikir. Cukup ibu melamun aja depan lautan, depan sungai, depan gunung dan begitu seterusnya. Ibu pandang saja, tidak usah baca-baca, dipandang saja. Kemudian dalam hati ibu membesarkan ciptaan-ciptaan Allah. Sungguh indah ciptaan Allah, sungguh besar ciptaan Allah, sungguh luar biasa ciptaan Allah. Itu sudah tafakkur, dan itu bisa menambah iman, dan itu bagian daripada zikir. Jadi tafakkur itu bagian daripada zikir dengan mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, zikir dengan menyebut riayatullah, bagaimana Allah sudah baik kepada kita. Ingat nikmat, bagaimana Allah sudah menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita, memberikan pasangan dan anak-anak, memberikan kendaraan dan rumah, memberikan pekerjaan, memberikan hidup, memberikan kenikmatan, macam-macam. Ingat itu akan nikmat-nikmat Allah. Maka dengan merenung, dulu saya tidak punya rumah, sekarang punya. Dulu saya tidak punya suami, sekarang punya. Dulu saya tidak punya anak, sekarang punya. Dulu saya tidak punya usaha, sekarang. Terus diingat seperti itu. Lah itu juga bagian daripada zikir, karena melihat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Ini namanya zikrul riayah. Ingat. Ya, apalagi kalau dulu saya sakit, sekarang sembuh. Dulu saya miskin, sekarang kaya. Dulu saya bangkrut, sekarang saya maju. Apalagi kalau mengingatnya seperti itu, luar biasa lagi. Kemudian yang ketiga, ya zikir dengan cara mencegah kemungkaran dan mengajak manusia kepada kebaikan. Itu juga bagian daripada zikir. Jadi kalau ada orang yang tak sholat, ajak sholat. Orang tak puasa, kenapa kau tak puasa? Puasalah. Orang kaya tak mau haji, suruh haji. Orang yang malas baca Quran, diajak untuk baca Quran, diajak untuk berzikir. Lah itu kemudian bagian daripada zikir, mengajak manusia kepada kebaikan atau mencegah dari kemungkaran. Ada orang gibah, ibu nasihati, janganlah gibah. Jangan bilang jangan gibah di sini, gibah di sana. Itu sama aja, Bu. Ya, itu namanya pindah tempat. Maksudnya jangan gibah, tidak boleh. Mau di sini mau di sana sama aja. Namanya gibah itu dosa besar gitu ya. Artinya kalau ada yang bergibah, kita cegah. Kalau sanggup, ya, kadang-kadang kan nggak enak juga saya menegur Ustaz. Kenapa? Saya suka dikasih uang sama dia, katanya. Itu saya tegur, tak dikasih pula saya, katanya. Nggak ada juga. Repot itu. Itu namanya apa namanya? Qahrul rijal. Qahrul rijal itu artinya tidak mampu menasihati karena budi baik. Ini bahaya. Makanya Rasul berdoa jangan sampai kita ini terikat dengan kebaikan orang sehingga kita tidak bisa menasihati. Kemudian juga yang keempat, ya berusaha untuk menghabarkan dari Allah Azza wa Jalla dengan menyebut nama-namanya dan berusaha untuk mencontoh nama-namanya. Kalau nama-nama Allah itu adalah nama-nama yang jamal. Kan sering saya katakan nama Allah itu kan ada 3. Ada bersifat jamal, ada yang nama-nama Allah yang baik. Jamal itu indah, baik. Ya. Ada yang bersifat jalal, kebesaran. Ada yang bersifat kamal, penyempurna. Kalau nama Allah Subhanahu wa taala jamal, artinya nama Allah yang indah, yang baik, maka kita disuruh
untuk meniru nama Allah itu. Itu bagian daripada zikir. Allah Ar-Rahim, Allah Ar-Rahman, Maha Penyayang, kita berusaha menyayang orang. Allah Al-Wahid, pemberi, berusaha kita memberi orang. Kemudian Allah Al-Latif, Maha Lembut, berusaha kita lembut dengan orang. Nah, itu nama Allah yang indah. Nah, kalau nama Allah yang indah, maka kita berusaha untuk berakhlak dengan nama Allah itu. Tapi ada nama Allah itu yang sifatnya jalal, hanya menjelaskan kebesarannya. Maka nama Allah yang sifatnya menjelaskan kebesaran Allah, yang disebut dengan Ismullah Al-Jalalah, maka kita tidak boleh meniru, tapi cukup diyakini saja, tapi tirulah kebalikannya. Allah mutakabir, sombong, jangan ikut sombong, tapi kebalikan dari sombong, tawadu. Allah Sang Khalik, jangan ikut-ikut ngaku Khalik, kita ini makhluk, jadilah kita makhluk yang baik. Ya. Jadi kalau sifatnya menunjukkan kebesaran, maka berakhlaklah dengan akhlak kebalikan. Tapi ada namanya Ismullah Ismullahi Azza wa Jal Al-Kamal, yang menunjukkan kesempurnaan Allah, seperti Allah satu, Allah Al-Awwal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Nah, itu cukup kita yakini semuanya, karena Allah tidak mungkin sempurna kecuali dengan itu. Tapi yang ingin saya katakan, bagian daripada zikir adalah berusaha mencontoh nama-nama Allah Al-Jamal. Jadi ketika ibu berusaha lembut dengan orang, teringat dengan nama Allah Ar-Rahman. Allah lembut, masa saya tak lembut, dan begitu seterusnya. Itu bagian daripada zikir, ya. Termasuk juga zikir yang ma'ruflah dengan lisan. Kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, dan begitu seterusnya. Lah, ini rangkuman macam-macam bentuk-bentuk zikir. Tapi yang jelas bahwa zikir sendiri adalah keutamaannya sangat banyak sekali, sampai-sampai Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan banyak keutamaan dalam kitab. Contoh saja umpamanya, zikir ini bisa yatrudu syaitan, mengusir setan. Orang yang banyak zikir tidak akan ditemani setan. Orang yang tidak banyak zikirlah temannya setan, bahkan bisa saja kesurupan atau terkena sihir orang-orang yang sengaja menyihir. Tapi orang berzikir, setan akan jauh dari dia. Makanya kenapa orang yang baca Quran surah Al-Baqarah di rumah itu setan lari. Berapa hari? 3 hari. Bahkan sudah saya ceritakan dulu bagaimana ada seorang dukun sakti menyihir seorang wanita, tidak mempan sihirnya. Kenapa? Karena sihir itu tidak mungkin kena kecuali dengan izin Allah, kan? Akhirnya kemudian dukun sakti ini, ketika dia tidak bisa menyihir wanita itu, dia meminta kepada orang yang datang untuk menyihirkan wanita itu agar mencari dukun yang lain. Kemudian dikasih rekomendasi, ada yang jauh lebih sakti lagi. Datang dia ke dukun yang lebih sakti lagi, disihir lagi wanita itu, tidak mempan sihirnya. Akhirnya kemudian dukun yang kedua memberikan rekomendasi, aku punya dukun yang jauh lebih sakti lagi, katanya. Dia guruku, katanya. Tapi bayarannya mahal. Tak apa-apa mahal, yang penting manjur, gitu. Akhirnya datang sampai 3 dukun menyihir wanita itu, tidak kena-kena. Baru kemudian dukun yang paling akhir menjelaskan kenapa wanita itu tidak bisa dikirim sihir. Karena wanita itu setiap malam, menurut informasi jin yang aku suruh menyihirnya, wanita itu hampir setiap malam membaca surah Al-Baqarah, katanya. Jadi susah kena sihir karena Al-Baqarah yang dibaca, kan? Makanya Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengambil Al-Baqarah itu adalah keberkahan, siapa meninggalkannya adalah kerugian, dan tidak ada al-batalah atau syaitan yang akan mengganggunya. Kan begitu dalam hadis Nabi SAW. Artinya bagian daripada keistimewaan zikir adalah mengusir setan. Kemudian yang kedua, bisa menghilangkan al-ham wal gham, bisa menghilangkan kegundahan, kebingungan, stres, gangguan, dan begitu seterusnya yang ada dalam hati yang membuat kita ini merana dan tersiksa. Maka zikir itu bisa menghilangkan itu. Tapi orang yang tidak pernah berzikir, Bu, nggak akan hilang.
Makanya satu saja contoh, umpamanya ibu memperbanyak istighfar. Apa kata Rasulullah? Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, yang sempit hatinya Allah lapangkan, yang susah hidupnya Allah bahagiakan, dan Allah beri rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu satu lafaz aja. Makanya sering saya katakan, Bu, dan saya pernah mengalami sendiri. Saya contohkan. Jadi waktu ada masalah yang tidak bisa keluar saya dari situ itu, saya coba dalam sehari itu istighfar entah berapa kali. Enggak dibilang, pokoknya pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Subhanallah. Tidak waktu lama Allah uraikan masalahnya. Dan saya yakin bahwa Nabi ketika menceritakan ini bukan main-main, bukan kaleng-kaleng, tidak, dia wahyu dari Allah. Ya. Kalau satu lafaz istighfar saja bisa menghilangkan semua kegundahan dan kebingungan serta stres dan susahnya kehidupan, macam mana dengan dibaca zikir-zikir yang lainnya, kan? Luar biasa. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, annahu yuqawil qalb wal badan. Zikir ini bisa memperkuat baik hati ataupun badan kita, menyehatkan hati dan badan kita, melapangkan hati dan badan kita. Makanya menurut penelitian yang saya baca dalam salah satu literatur kesehatan, ya tentu dalam bahasa Arab. Jadi kalau seandainya ada dua orang yang sakit, anggaplah dua-duanya meringkuk di rumah sakit, dua-duanya parah. Tapi yang satu ini, yang sakit satu ini, dia senantiasa berzikir, menerima takdir yang Allah takdirkan kepadanya berupa sakit. Dia terima takdir Allah, dia pun mengucapkan alhamdulillah. Saya masih tidak seperti yang lainnya, padahal sudah parah, tapi dia masih memuji Allah dan berzikir. Dan hatinya juga berzikir redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang satunya tidak terima dengan sakitnya. Dia salahkan takdir, tidak redha dengan penyakit yang Allah ujikan kepadanya. Maka yang pertama yang suka berzikir redha dengan takdir, maka ini bisa lebih cepat untuk penyembuhan dibandingkan yang satunya. Ya ini kan percaya nggak percaya, saya hanya baca saja. Tapi kan bisa dilakukan. Jadi memperbanyak zikir baik lisan ataupun hati itu bisa menguatkan badan, persis yang dikatakan Imam Abdul Qayyim di situ. Bisa menguatkan hati dan badan. Sebab kalau seandainya orang sakit itu banyak berzikir, redha dengan penyakitnya, hatinya akan lapang tuh. Kalau hatinya lapang tentu akan bahagia. Kalau sudah bahagia itu kan proses penyembuhannya akan cepat dibandingkan yang rungsep hatinya, kan. Makanya ada kisah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika dia terbaring sakit. Ibnu Taimiyah satu hari dia terbaring sakit. Tetapi Ibnu Taimiyah ini jarang istirahat. Kenapa? Di atas pembaringannya asyik baca buku nyatat, padahal dia sakit parah tuh. Jadi sang tabib, sang dokter ini ngasih nasihat kepada Ibnu Taimiyah dan mengatakan, ya Imam, sebaiknya kurangi baca dan kurangi menulis, banyak-banyak istirahat, kau lagi sakit. Ya. Apa kata Ibnu Taimiyah? Saya ingin tanya, wahai dokter, saya ingin tanya, apakah seseorang yang lapang dadanya, yang senang hatinya, yang bahagia perasaannya bisa mempercepat kesembuhan? Kata sang dokter, ya, itu bisa mempercepat kesembuhan. Lah itu pula kata Syekhul Islam, aku tidak bisa tenang, aku tidak bisa senang, aku tidak bisa bahagia kecuali aku tidak lepas dari buku dan catatan, kata dokter. Kalau gitu di luar ilmu saya itu, katanya. Artinya bahwa ini sudah membuktikan kan bahwa zikir itu bisa menyembuhkan. Makanya kenapa kemudian ibu kalau mengunjungi orang sakit, maka nasihati, ya, agar banyak redha dengan ujian Allah. Kemudian teruslah lisannya basah dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Insya Allah terkadang itu pula lebih mujarab dibandingkan obat yang dimakan. Karena kan penyakit datang dari Allah, yang ngangkat penyakit juga Allah. Dokter ini sebab saja, kan. Betapa banyak sudah habis ratusan juta
dioperasi, dikasih obat, mati juga? Iya, karena dokter bukan penyembuh. Dokter itu sebab kesembuhan, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga diantara faedah zikir. Kemudian juga kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, diantara faedah zikir adalah yurithul mahabbah minallahi azza wa jalla, bisa mewariskan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mengatakan dalam hadis qudsi itu kan, ana ma'adhanni abdi bi, saya ini mengikuti prasangka hambaku saja. Kalau dia baik, aku baik. Kalau dia tidak baik, aku tak baik. Kemudian Rasul mengatakan dalam hadis qudsi itu, Allah berfirman, idza dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi, wa idza dzakarani fil mala'i dzakartuhu fi mala'in huwa khairum minhu. Siapa yang berzikir sembunyi-sembunyi, yang tidak tahu, tidak ada yang tahu kecuali dia saja, maka aku akan sebut-sebut dia pun di sisiku saja. Tapi kalau dia berzikir di hadapan orang ramai, ibu lagi ke pasar, kan ramai orang di pasar, orang ngomong kemana-mana, lisan ibu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ya. Ibu pulang rame-rame dari pengajian itu, yang lain ngobrol, tapi lisan ibu subhanallah walhamdulillah wala. Pokoknya ibu zikir di tengah keramaian, maka sebagai imbalannya nama ibu akan disebut-sebut di langit. Allah akan sebut, itu Umi Fulan, di depan Jibril, Mikail dan semua malaikat di langit. Kemudian Allah memuji-muji orang yang berzikir di tengah-tengah halayak ramai. Subhanallah kan, ibu akan jadi selebritis langit. Memang ibu rame-rame tidak tahu, cuman ibu saja yang berzikir di situ, tapi di langit nama ibu sedang disebut-sebut dan dipuji oleh para malaikat, jadi selebriti langit, ya. Nah, itu kan luar biasa. Kalau jadi selebriti bumi ini susahnya luar biasa, apalagi sudah tua-tua, sudah gak cantik, mana laku lagi gitu. Tapi di langit pastilah, ya. Di langit nggak ada yang nggak laku, semua laku asal kita banyak berzikir kepada Allah. Karena itulah menjadikan, mewariskan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kemudian juga di antara kata beliau, hayatul qalbi, hidup hati kita ini kalau banyak berzikir. Dan kalau hati kita hidup, maka semua anggota badan akan hidup. Karena yang menentukan mati hidupnya anggota badan itu kan hati. Kata Imam Ibnul Qayyim, hati itu seperti raja, anggota badan itu badannya. Apa namanya? Badan itu sebagai tentaranya. Yang namanya tentara apa? Kata komandan, itulah hati. Ketika kemudian hati kita hidup tidak mati, maka akan memancarkan pengaruh positif pada badan dia kan. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ingatlah, dalam badan itu ada segumpal daging, kalau dia baik-baik semua anggotanya, kalau tidak maka tidak akan baik semua anggotanya. Itulah hati. Jadi zikir itu bisa memperbaiki hati dan menghidupkan hati. Sebab kalau hati mati, susah dapat hidayah. Hati kalau sudah mati susah dapat nasihat, susah dapat apapun, dikasih tahu pun tidak mau dia. Dalam bahasa Jawa itu kalau dikandani, ngandani dia, ya. Itulah hati yang keras karena hatinya mati, ya. Kemudian juga kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, sababun nuzulis sakinati warrahmati wa khufufil malaikati. Dengan sebab zikir turun ketenangan, turun rahmat, bahkan para malaikat akan datang mengepakkan sayap dan mendoakan. Seperti majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, kan majelis zikir artinya. Maka tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah, kemudian dibacakan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, kecuali turun ketenangan, rahmat, dan para malaikat mengepakkan sayapnya mendoakan ampun kepada kita. Dan banyak lagi tentang faedah zikir yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Tapi sampai di sini kita buat tanya jawab, baru kita tutup. Silakan.
Yang mana? Yang salah satunya zikir yang menghilangkan sihir adalah membaca surat Al-Baqarah. Atau yang kita baca atau bagian-bagian tertentu baca atau boleh enggak beberapa. Kalau dalam hadis Nabi SAW kan mutlak, man qara'a suratal Baqarati, siapa yang membaca surat Al-Baqarah. Ya tentu yang dipahami adalah membaca secara keseluruhan, karena di dalam surah Al-Baqarah itu kan banyak ayat-ayat istimewa. Salah satunya ayat kursi, kemudian akhir surah Al-Baqarah amanar rasul, banyak sekali keistimewaannya. Maka baca semua, saya kira tidak lama, karena itu kan cuma tidak sampai 3 juz, tidak sampai 30 lembar lah bahasanya ya. Bisa kita baca pelan-pelan pagi sekian, nanti sambung lagi sore sekian, besoknya disambung lagi, kan bisa. Ya tidak harus semuanya sekali duduk, kalau bisa ya lebih baik lagi. Tapi kalau sambil, ibu kan bisa nyambi bahasanya kan, sambil masak, nanti duduk dulu nunggu mateng, baca lanjut ayatnya. Nah, gitu maksudnya. Nanti sambil ngasuh anaknya ada waktu baca, nah, gitu maksudnya. Tidak harus sekaligus, karena kan kalimatnya siapa yang baca Al-Baqarah. Ya, jadi bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa estafet, bisa sikit-sikit. Yang penting baca surah Al-Baqarah. Itu yang dipahami adalah membaca secara keseluruhan. Wallahu a'lam.